Baik, jadi di pagi hari ini kembali pembahasan tentang berapa sih standar telur tetas atau standar ukuran telur tetas yang bagus untuk ditetaskan. Pagi rekan peternak unggas, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber Rapi Farm ataupun yang baru singgah di channel Rapi Farm. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya tujuannya bisa membantu rekan-rekan peternak, khususnya peternak pemula yang lagi kesusahan untuk mencari informasi seputaran unggas khususnya ayam KUB. Jadi di pagi hari ini kembali Rapi Farm update di pagi hari tentang telur tetas ayam KUB yang bagus untuk kita tetaskan. Jadi memang kalau kita dalam bisnis penetasan, khususnya penetasan ayam kampung, jadi telur itu memang harus kita seleksi terlebih dahulu. Jadi khususnya bagi ternak pemula, jadi kan memang pastinya mencari informasi-informasi seputaran telur tetas supaya hasil DOC-nya itu tadi juga bagus. Jadi dari ukuran berat telur tersebut yang kita masukkan ke penetasan itu juga akan mempengaruhi hasil DOC dari cetakan atau penetasan kita. Jadi telur tetas ini memang khususnya ayam kampung, telur tetas ayam kampung ini memang bervariasi. Jadi ada yang pertama itu ada yang dari warna cangkang telur itu bervariasi, ada yang dia sedikit putih, krim, coklat, dan dia agak sedikit pekat. Sebenarnya dari warna cangkang itu bisa menandakan mana yang telur ayam kampung asli, mana yang telur bukan ayam kampung asli. Namun memang ada juga indukan-indukan ayam kampung khususnya ayam KUB itu dia memang bisa menghasilkan warna cangkang telur yang bervariasi. Jadi sepengalaman saya itu dari cangkang telur itu bisa karena pakan, dan begitu juga dari kuningan telur atau dalaman telur itu dia ada yang berwarna kuning dan ada yang dia memang berwarna pekat oranye. Itu semua dari pakan. Jadi pakan bisa mempengaruhi hasil dari kuning telur maupun cangkang telur. Biasa kalau cangkang telur atau kulit telur itu yang berwarnanya putih atau sedikit bening, itu biasa sepengalaman saya karena kekurangannya kalsium atau mineral. Jadi di pakan indukan itu kita memang harus secara rutin, walaupun tidak sesering mungkin, itu tidak masalah, selalu kita berikan seperti suplemen mineral maupun kalsium supaya tujuannya itu bagus di produksi telur maupun di kuning telurnya ataupun di cangkangnya, dan bagus juga untuk ayamnya. Karena kalau ayam khususnya ayam petelur ini kan dia membutuhkan banyak protein. Jadi protein juga perlu, mineral juga perlu, kalsium juga perlu, tujuannya untuk pembentukan cangkang telur yang maksimal. Jadi kalau ayam kita paksa setiap harinya bertelur, suplemen kita tidak berikan, itu dampaknya kepada ayam bisa menyebabkan ayam lumpuh ataupun ayam menghasilkan telur kurang maksimal seperti
cangkangnya putih, cangkangnya bening, cangkangnya itu tidak seperti biasalah. Kalau ayam kampung asli itu kan dia warnanya krim atau ya sedikit pekat. Jadi kalau yang sedikit putih itu tetap judulnya tetap telur ayam kampung asli. Namun karena kekurangan suplemen seperti mineral dan protein, jadi ada perbedaan warna itu di cangkang telurnya, sedikit lebih bening. Jadi seperti itu. Nah, kembali, berapa sih takaran atau gram yang bagus, ukuran standar telur tetas yang bagus untuk ditetaskan? Jadi selama ini kan di Rapi Farm itu mengirim telur tetas yang dikirim kepada mitra-mitra penetasan Rapi Farm. Jadi standar telur tetas yang biasa saya kirim itu adalah 38 sampai 39 gram, itu minimal. Jadi usahakan juga kalau untuk ditetaskan itu jangan terlalu besar postur telurnya, karena kalau terlalu besar itu bisa menyebabkan, atau biasa telur yang terlalu besar lebih kurang itu 55 gram ke atas, beratnya itu biasa infertil atau telur itu kosong. Nah, kenapa telur ayam itu bisa kosong? Karena telur ayam kosong itu disebabkan karena tidak terbuainya jantan, ataupun perbandingan jantan dan betina itu sudah sesuai, namun kita kebanyakan atau peternak itu kebanyakan memberikan suplemen pendorong telur ataupun pakan petelur yang berlebihan. Jadi untuk petelur itu standar pakannya itu proteinnya 16 gram, 16 sampai 17 gram untuk proteinnya. Jadi boleh kita bantu menggunakan suplemen-suplemen seperti ya banyak di toko-toko peternakan itu yang memang menyediakan suplemen-suplemen khususnya untuk pendorong supaya memaksimalkan hasil telur harian kita. Namun jika terlalu banyak kita berikan suplemen kepada ayam kita, hasilnya akan banyak telur-telur yang infertil dihasilkan dari ayam-ayam kita, karena dari pakannya sudah tinggi proteinnya, kita bantu lagi dengan suplemen, ya terakhir telur yang dihasilkan itu kosong, walaupun perbandingan jantan dan betinanya itu sudah sesuai standar 1:5 atau 1:6 itu sudah standar. Jadi maksimal itu 1:7, 1:8. Biasa itu tingkat fertilitasnya lebih menurun. Jadi gimana Mas supaya telur tetas yang kita hasilkan itu posturnya bisa besar, cangkangnya bisa bagus, dan kuning telurnya bisa bagus, dan tingkat fertilnya juga bagus. Nah, tips dari saya itu coba lakukan, berikan pakan sesuai standarnya 16 gram dan berikan suplemen minimal itu 1 minggu 2 sampai 3 kali. Jadi jangan terus-terusan 1 minggu itu diberikan suplemen. Pasti nanti biasa sesuai pengalaman saya itu banyak telur yang infertil, karena ayam bisa bertelur itu tanpa jantan, ayam juga bisa bertelur, namun tidak dibuahi, tidak ada embrio, pastinya tidak akan bisa ditetaskan. Jadi di hadapan saya ini telur harian dari kandang Rapi Farm. Jadi untuk ukurannya kemarin itu standarnya 39 gram ataupun 38. Ini nanti saya timbang berapa gramnya, ukurannya. Jadi kemarin juga ada rekan penetasan, beliau request kepada saya, Mas kalau bisa telur tetasnya ukurannya dibesarkan, untuk gramnya oke, tidak masalah. Ini
ukurannya saya besarkan untuk beratnya. Namun saya tidak bisa menjanjikan fertil itu di angka 90%. Jadi untuk membesarkan telur, cangkang telur ini atau berat telur ini sangat mudah. Hanya 2 hari saja selesai, kelar untuk membesarkan telur atau menambah gram telur ini sangat mudah. 2 hari saja sudah kelar. Nah, namun itu tadi banyak yang infertil. Jadi standar bagusnya itu adalah 39 gram sampai 40, 42 itu standarnya. Namun ini nanti kita timbang berapa yang paling kecil dari hasil harian telur saya, telur ayam kampung yang ada di kandang saya. Oke, baik, langsung saja saya timbang. Jadi ini yang paling kecil. Boleh rekan-rekan lihat, ini yang paling kecil. Berapa beratnya? Waduh, timbangannya error. Oke, ini tadi rekan-rekan yang paling kecil saya timbang. Nah, yang paling kecil saja itu 43 gram dari hasil telur tetas harian ayam KUB saya. Ini 43 gram yang paling kecil. Jadi memang sedikit ada perubahan karena request dari rekan penetasan itu saya rubah dari manajemen pemberian pakan dan suplemennya itu. Hasilnya seperti ini, hanya 2 hari. Nah, seperti ini 42 gram. Dan ini yang paling besar. Nah, 56 gram. Namun, kenapa saya tetap berani mensuplai ini kepada penetasan? Karena sebelum saya suplai, hasil telur maupun DOC itu sudah saya uji dulu di peternakan saya, baru saya suplai kepada partner penetasan. Jadi tidak sembarang asal olah saja, tidak tahu kualitas, tidak tahu tidak melewati uji coba itu langsung suplai. Jadi bisa merugikan mereka, karena yang namanya sudah bekerja sama itu harus saling menguntungkan. Karena tingkat kegagalan mereka dalam penetasan itu hanya maksimal 30%, tidak boleh dari 30%. Jadi kalau lebih dari 30% dari keberhasilan, kegagalannya itu 30%, tidak boleh lebih, itu bisa menyebabkan kerugian atau tidak ada hasil sama sekali. Baik, jadi di pagi hari ini pembahasan tentang telur tetas di kandang Rapi Farm, di peternakan Rapi Farm, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan pertanyakan, like, komen, dan share. Semoga video-video yang saya buat di YouTube channel Rapi Farm itu bermanfaat bagi saya, khususnya bagi rekan-rekan peternak juga. Sekian dari saya, Rapi Farm, salam ternak, salam sehat.